Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini berdasarkan pengamatan Mimin terhadap teman-teman dan juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin video ini bisa menjawab. Dan jadi sedikiranya Mimin akan membuatkan tentang struktur BBMA Oma Ali. Kemudian kalau sempat waktu kita akan bahas struktur dalam struktur. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru berkunjung nggak sengaja ketemu channel Mimin, jangan lupa dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Jika sudah, mari kita lanjutkan setelah video yang satu ini. Untuk teman-teman yang ingin memulai trading namun modalnya terbatas, Mimin punya solusi. Tradingnya di XM aja. XM ada bonus deposit hingga $5.000, 50% dan 20%. Nah, bonus 50% deposit ini adalah promo reguler dari XM. Promo ini dapat memberikan klien bonus deposit sehingga klien dapat trading dengan modal yang lebih. Berlaku untuk semua klien. Bonus deposit berlaku terus-menerus sehingga klien mencapai batas maksimal. 50% batas maksimal $500, 20% batas maksimal $4.500, dan bonus ini hanya berlaku untuk akun standar dan akun mikro. Bonus ini juga bisa digunakan untuk menahan floating. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang bonus deposit 50% dan 20%, detailnya teman-teman bisa cek di link berikut ini. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas terlebih dahulu struktur market yang ada pada BBMA Oma Ali atau diagram BBMA Oma Ali ya. Jadi kita akan buatkan struktur ya. Oke, di sini Mimin akan kosongkan terlebih dahulu ya biar enak, biar clear ya. Oke teman-teman, di sini Mimin sudah buatkan cat kosong ya, warna hitam. Mudah-mudahan bisa jelas ya, karena ada sebagian orang mintanya warna hitam, sebagian ada warnanya yang minta warna terang ya. Jadi kalau Mimin pribadi lebih senang yang warna gelap. Jadi ya itu selera ya. Oke, di sini kita save dulu. All black. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas struktur market ya, atau diagram BBMA ya, diagram BBMA. Oke, diagram ya, kita rubah warna merah biar kelihatan lebih clear. Nah, diagram BBMA Oma Ali, kalau dari uptrend ke downtrend, pertama kita akan mendapatkan, nah ini market lagi naik. Nah, contohnya market lagi naik, lagi uptrend, tiba-tiba berlaku satu penurunan, yaitu di sini dinamakan dengan ekstrim. Kemudian bagian bawah dilanjutkan dengan DP wajib. Kemudian kadang-kadang market akan naik membuat MHV turun, membuat arah ya, turun naik lagi membuat reentry. Kemudian turun membuat CSM, naik balik membuat reentry, turun membuat reentry, turun balik. Ini struktur sen. Dari uptrend dia akan muncul tanda-tanda tren mulai berakhir. Sinyal pertama yaitu ekstrim. Oke, ini sinyal pertama yaitu ekstrim. Di sini Mimin kecilkan sedikit. Oke, sinyal pertama itu ekstrim. Sebentar lagi kita akan melihat pada marketnya ya. Kemudian di sini TP wajib. Nah, ekstrim ke TP wajib adalah satu struktur ya. Kemudian dia akan naik membuat MHV. Oke, kemudian akan lanjut ke CSEK, candle arah kukuh. Kemudian akan membuat reentry. Kemudian akan membuat
CSM, naik balik membuat reentry. Untuk melanjutkan penurunan harus ada CSM yang baru, kemudian akan membuat reentry yang baru. Tetapi secara struktur diagram BBMA komplit setelah momentum dan reentry. Ya, sampai di sini ini sudah komplit untuk penurunan sell. Nah, problemnya adalah ekstrim, ada beberapa jenis ekstrim. Kemudian MHV juga ada beberapa bentuk MHV. Ya, untuk candle arah kukuh, dia sering arah kukuh problemnya sering di candle terlajak. Ya, makanya itu perlu yang namanya multi time frame untuk konfirmasi suatu sinyal dan setup. Di dalam perjalanan ekstrim ke TP wajib MHV ini, kalau kita melihat di suatu time frame ke time frame yang lain akan ada sinyal dan setup yang berbeda. Oke, di sini Mimin gambarkan terlebih dahulu ini untuk struktur sell lah. Ya, ini struktur sell. Mimin ganti warna kuning ya. Kemudian untuk struktur buy, market sedang turun-turunnya, ya, tiba-tiba naik membuat ekstrim, turun balik membuat MHV, kemudian naik membuat arah kukuh, turun membuat reentry, naik balik membuat CSM, kemudian turun membuat reentry. Syarat untuk melanjutkan kenaikan harus ada momentum yang baru, kemudian membuat reentry. Oke, baru market akan benar-benar naik. Ini struktur buy. Oke, di sini ada ekstrim, ya. Di sini ada TP wajib. Kemudian di sini ada MHV. Di sini ada arah kukuh buy kalau buy ya. Di sini akan ada reentry buy, kemudian dilanjutkan dengan CSM buy dan reentry buy. Sampai sini sudah lengkap struktur buy. Nah, untuk melanjutkan kenaikan harus ada momentum baru, membuat reentry yang baru. Baru dia akan berubah arah. Semuanya berlaku kepada momentum yang merubah pergerakan market dan yang membawa pergerakan suatu market. Nah, jadi CSM mesti ada sebab CSM yang membawa pergerakan yang sangat kuat. Oke, jadi bukan ekstrim, bukan MHV yang membawa perubahan pada market. Nah, kenapa di sini Mimin buatkan 2 kali momentum? Nah, di sini perlu dilihat juga ya kepada market bahwasanya ada momentum terbagi kepada 2 jenis ya. Di sini biasanya kalau pertama kali market, sebab market itu bisa naik balik karena momentum pertama itu hanya break ya, hanya break atau low BB. Kebiasaan momentum ini pertanda awal ya. Kemudian momentum yang kedua dia yang disebut dengan momentum trend, dia itu break mid BB atau low BB plus 50. Ini momentum trend. Ya, ini momentum yang sangat kuat untuk perubahan tren ya. Begitu juga dengan struktur buy, di sini akan ada CSM buy. Ya, CSM buy yang pertama, kemudian akan ada CSM buy yang kedua, yaitu kalau yang pertama yang break mid bukan mid ya. Top atau low BB, mid. Top atau low BB. Ya, ini juga top ataupun low BB. Ya, kemudian ini juga top bukan mid. Mimin sedikit silap ya.
top atau low BB plus EMA 50. Kemudian ini juga momentum kedua, dia harus break top atau low BB plus EMA 50. Ini momentum trend ya. Kemudian nah di sini kita akan menggunakan MTF juga, MTF basic ya, MTF validation ya. Walaupun Mimin sudah bahas beberapa kali, tapi masih banyak ya yang kebingungan. Validasi, oke, MTF validasi. MTF validasi itu maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini ya. Sebentar lagi kita akan lihat pada chart. Nah, MTF validasi itu misalnya ya, misalnya TF1 ada ekstrim, katakanlah TF1 ada ekstrim ya, TF1 ada ekstrim, maka kebiasaannya TF kedua akan berlaku ekstrim, TP wajib, MHV. Nah, ini yang berlaku di TF kedua. Nah, bila TF pertama berlaku MHV ya, bila TF pertama berlaku MHV, maka kebiasaan yang berlaku di time frame kedua, dia akan berlaku ekstrim, double ekstrim, atau triple ekstrim, ataupun MHV. Ini yang kebiasaan berlaku di time frame 1 dan kedua ya, kebiasaannya. Kemudian bila time frame pertama dia berlaku re-entry, maka time frame kedua akan berlaku BBMA code. Nah, ini yang akan berlaku BBMA code. Sebab itu bagi Mimin code sangat penting. Code apa saja? Ya, code di sini Mimin catat. Pertama akan berlaku code R, M, I. Ya, ini code pertama. Kedua ada code R, I, M. Sorry, ini kedua. Ini code ketiga, RII. Code keempat, R, nah ini code ya. Nah, ini yang akan berlaku di MTF validasi. Makanya kita perlu menggunakan multi time frame. Nah, sebab di dalam struktur misalnya katakanlah di sini daily sedang berlaku ekstrim, ada reverse, ada retest. Kalau kita melihat di time frame 4 akan berlaku ekstrim, TP wajib, MAV. Sebentar lagi kita akan lihat pada marketnya ya. Ini sudah masuk ke MTF validasi. Ini untuk sinyal yang berlaku berdasarkan struktur ya. Tapi di sisi lain akan ada sinyal dan destinasi. Ya, sinyal dan destinasi ini misalnya jika time frame pertama muncul candle arah kukuh ya, candle arah kukuh CSEK, maka validasi TFCS arah kukuh di time frame kedua akan berlaku CSM. Nah, ini validasi dia. Ya. Kemudian setelah kita memahami diagram struktur, MTF validasi, kemudian destinasi atau
take profit. Ya, destinasi atau take profit. Nah, destinasi atau target profit ini kita menggunakan peranan momentum. Ya, misalnya jika TF1 muncul CSM buy, maka destinasinya top BB. Jika CSM buy, jika CSM sell, destinasinya ke low BB. Sebentar kita akan lihat kepada chart ya. Kita akan bahas, semoga durasi tidak begitu panjang ya. Oke. Dan seterusnya ya, biar tidak lama kita praktek. Nah, dan seterusnya ini destinasi. Mungkin Mimin sudah bahas berulang-ulang kali di beberapa video tentang ini, tapi masih banyak yang keliru, tidak yakin apa yang berlaku pada struktur pertama ke time frame bawahnya. Inilah kunci semua basic tentang struktur dan dalam struktur, sinyal struktur dalam struktur. Nah, misalnya kita akan melihat di sini, Mimin akan buka kemarin yang cantik berlaku di gold kalau Mimin tidak silap. Nah, gold teman-teman bisa lihat di sini berlaku ekstrim. Mana ekstrim? Ini ada satu candle reverse dan ini candle retest. Oke. Tapi ini MA5-nya tidak keluar. Nah, ya, itu ekstrim yang clear. MA-nya harus keluar seperti ini. MA keluar, ada reverse dan ada retest. Tetapi perlu diingat juga ekstrim ada beberapa jenis. Nah, ini ekstrim yang cantik. Ada reverse, MA keluar, ada retest. Ya. Bagi Mimin, cara mendeteksi ini adalah ekstrim. Ya, kita sudah masuk ke validasi ya. Nah, ini salah satu struktur sinyal dalam BBMA. Apabila berlaku ekstrim, cara kita tahu ini ekstrim, maka di time frame bawah akan berlaku pertama di sini ada ekstrim. Ya. Ada ekstrim, ada reverse, ada retest. Kemudian ada TP wajib, ini tergolong TP wajib. Kemudian berlaku MAV. Ini juga masih di zona MAV. Ya, sebab MAV ada beberapa bentuknya. Nah, ini berlaku ekstrim, reverse, retest, ini berlaku MAV. Tetapi ini adalah struktur ekstrim. Nah, sebelum berlaku MAV ini di 4, di sini ada TP wajib, ada ekstrim dari tes di sini TP wajib. Nah, TP wajib ini akan menjadi satu zona re-entry di time frame bawah. Ya, teman-teman bisa lihat ekstrim juga TP wajib MAV di sini berlaku tertahan di zone re-entry. TP wajib sekaligus re-entry. Nah, kalau kita lihat di time frame bawah lagi, re-entry ini. Oke, kalau kita lihat di M15, re-entry ini adalah salah satu re-entry time frame kecil di low BB. Ya, sebab ada momentum buy, naik, momentum buy, re-entry, momentum buy. Ini struktur re-entry 4. Dia cuma 1-2 batang candle. Nah, sebelum muncul candle retest di daily, dia masih valid. Makanya kadang-kadang kita lagi buy, sebatang candle turun melebihi dari re-entry sebelumnya. Sebab struktur sudah mulai terbentuk di time frame atas. Nah, jadi di dalam struktur ada struktur di time frame kecil. Oke? Nah, itu cerita struktur ekstrim dan MAV. Untuk video detailnya mungkin Mimin sudah buatkan khusus ya, cara memvalidkan ekstrim, cara memvalidkan MAV. Nanti linknya Mimin sertakan di deskripsi atau di pojok atas. Oke ya. Nah, setelah struktur ekstrim tercapai di daily, TP wajib. Nah, kita akan mau target buy karena kita menganggap bahwa ini adalah re-entry buy. Sebab sudah capai MA5, MA10 pada daily. Nah, kita pun mau buy. Apa syarat untuk validasi buy?
ya. Time frame kedua tidak boleh ada momentum. Nah, di sini ada momentum sell. Nah, di sini ada break MA50. Nah, target buy kita di area MA50. Reverse retest kita tunggu di sini ya untuk memvalidkan kalau ini re-entry, ini akan menjadi code RI, tapi di sini tidak memberikan sesuatu pendukung yang sangat jelas ya. Dan yang memvalidkan misalnya kita ini anggap ini re-entry buy, yang memvalidkan adalah momentum buy di H1. Tapi di sekarang ini masih ciri-ciri MHV buy. Nah, kalau kita buy sekarang sudah tidak cantik. Sudah ada momentum sell di H4. Ya, jadi ini lebih berbahaya untuk kita buy. Buy hanya bersifat sementara ya, karena kalau kita melihat di sini re-entry ini sudah tidak clear. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kelihatan ya strukturnya. Ini struktur ekstrim, di sini berlaku ekstrim, TP wajib, MHV ya. Kalau kita tandain lagi, di sini ada MHV sekali ya, di sini juga ada MHV. Kalau kita lihat kepada H1 akan berlaku di sini ekstrim BBM datar ya, di sini rejection ya, di sini rejection. Nah, ini MHV di H4 ya. Dan sebelumnya sudah ada momentum yang belum break MA50, momentum awal ya. Ini baru momentum trend break mid low BB atau MA50 yang ini momentum pertama, ini momentum kedua. Kalau buy momentum pertama, momentum kedua, dia berlaku ini yang maksud mimin ya, itu untuk validasi MAV. Nah, kalau kita melihat kepada arah kukuh di sini ya. Di sini ada struktur juga di time frame kecil. Kita kupas satu-satu ya. Di sini ada sesuatu buy di time frame kecil. Dia reject ya. Kemudian kalau kita lihat pendukungnya, nah di sini akan berlaku MHV. Sebab di sini adalah ekstrim. Ekstrim reject MA50. Di sini area re-entry buy. Tapi buy ini sudah tidak boleh jauh. Dia akan tertahan di top BB kalau tidak membuat momentum. Tapi kita tahu ini adalah re-entry buy pada H4. Ini re-entry buy pada H4. Ini re-entry buy pada H4. Ya. Tapi apa bedanya? Ini tidak membuat momentum, turun balik. Setelah re-entry sekali membuat momentum, naik, dilanjutkan dengan momentum, maka dia ada kenaikan. Tapi kalau sudah re-entry sekali, tidak dilanjutkan dengan momentum yang baru, dia akan mulai turun. Kenapa? Karena ini sudah berada di candle retest. Di daily. Di daily sudah ada candle retest. Di candle ini kita sell. Ya, ini struktur MAV. Beda dengan di sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, itu cerita struktur dalam struktur. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat juga ya, di H4 ada arah kukuh. Tak membuat re-entry pun. Di H1 akan berlaku momentum trend. Ya, di sini ada momentum pertama, sini momentum kedua. Ini yang mimin catat tadi, dua jenis momentum. Ya, ini untuk sell, yang ini CSM sell, break. Kalau untuk sell dia akan break. Sorry, ini mimin juga salah lagi. Untuk sell dia break low BB. Ya, untuk sell dia break low BB. Tersilap biasa manusia ya. Nah, ini low BB. Kalau ini top. Nah, inilah manusia. Sering tersilap. Makanya kalau ada kesilapan, teman-teman boleh koreksi ya di kolom komentar. Nah, ini ya yang berlaku pada gold. Ini momentum pertama, dia sebatas low BB, tak break MA50. Ini momentum kedua, dia break. Ya, seperti yang mimin catatkan tadi. Kemudian code mimin sudah bahas ya. MAV kita sudah pernah bahas, nanti linknya kita ulang-ulang lagi. Kemudian arah ya. Arah yang ini ya, ada arah kukuh, ada momentum trend.
Kadang-kadang arah kuku yang seperti ini ya, di belakang ini ada arah kuku sekali. Ya, ini arah kuku di H1 ini udah agak jauh ya. Nah, ini ada momentum. Tapi kenaikan ini tidak boleh turun lebih jauh karena melawan tren. Ya, kenapa melawan tren? Di zona ini zona re-entry daily. Yang ini. Re-entry daily di low BB4 plus reject 550. Ya, jadi dia penurunan ini hanya sementara. Karena penurunan ini berada di re-entry yang kukuh. Dan pada saat itu MA50 baru bersilang dan berdekatan. Kalau re-entry ini kan agak jauh. Ya. Nah, itu cerita dia. Kemudian apalagi? Sudah. Nah, destinasi. Destinasi kalau muncul momentum. Nah, seperti yang ini ya. Nah, ini ada momentum. Ya. Syarat memvalidkan momentum di sini harus ada arah kukuh. Dan kalau sudah ada arah kukuh, dia akan ke destinasi low. Contoh di sini ada momentum. Di daily ada momentum. Destinasi momentum ini ke top BB weekly. Nah, momentum di daily tadi ada arah di weekly. Yang ini. Kalau kita tandain dua candle ya, maka dia ada momentum. Oke ya. Dan sekarang kenapa dia mau turun? Ini ada tanda-tanda reverse sebab MI50 sudah cross dengan low BB. Jadi ada potensi pullback untuk melengkapi re-entry monthly seperti yang berlaku pada BTC. Sini ya, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini MA keluar, 50 keluar, yang sebelumnya momentum re-entry dia jadi MAV turun reject. Ini adalah berada di zona weekly. Untuk penurunan monthly ya ada struktur ya. Ada ekstrim ya, ada TP wajib, ada MHV, sehingga lah dia turun ke lebih. Nah, di sini ada struktur. Ya, ada momentum. Ya, momentum zone zero loss. Ya, ini juga ada momentum turun. Sehinggalah capai destinasi weekly untuk re-entry monthly. Nah, re-entry monthly. Sama nggak berlaku? Ya, sama berlaku di semua pair dan time frame. Oke ya, semoga bisa menambah lagi sedikit kepahaman buat teman-teman. Walaupun video ini kita ulang kembali struktur, validasi, dan destinasi. Walaupun video ini sudah Mimin buat, tapi ini bisa menjadikan roadmap dalam mengenal struktur BBMA. Oke ya. Semoga bisa bermanfaat. Agar durasi tidak terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga yang bertanya tentang diagram atau struktur bisa terjawab. Kita juga sudah spill lagi tentang BBMA, validasi, BBMA code ya. Yang sebenarnya semua ini sudah Mimin bahas dengan detail di video-video yang lain. Tapi nanti Mimin akan cantumkan video-video terkait yang sudah Mimin bahas ya. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mempraktek, dan selamat membacktest. Sampai jumpa di video berikutnya.